Hyun mengunjungi makam putranya, Gunwo, 7 tahun setelah dibebaskan dari penjara. Di saat yang sama, Seon-yul juga ada di sana, mengunjungi makam orang tuanya. Ketika hujan mulai turun, Seon-yul menawarkan payungnya kepada Hyun dan mengatakan kepadanya bahwa Gunwo tidak ingin melihatnya basah kuyup karena hujan. Hyun mengambil payung tersebut dan pulang ke rumah di mana dia bertemu dengan ibunya. Keduanya berbagi momen setelah itu Goong memberitahu Hyun bahwa Yori telah menjadi besar dan sekarang bekerja untuk sebuah merek terkemuka, Cheongdam Select Shop, sebagai perwakilan mereka. Goong berusaha memastikan bahwa Hyun tidak akan mengambil tindakan drastis untuk mengakhiri hidupnya dan memastikan putrinya aman. Di saat yang sama, Yori mengawasi pemotretan untuk koleksi perhiasan toko yang akan datang. Hyun muncul di toko dan bertemu dengan Yori di sana. Keduanya berbincang dan Yori mengingat bagaimana ketika dia kehilangan orang tuanya. Goong merawatnya sebagai anaknya dan Hyun memperlakukannya sebagai saudara kandung. Yori meminta Hyun untuk mengambil kesempatan dan memulai kembali seperti yang dia lakukan di masa lalu. Hyun berkeliling mencari anak laki-laki yang pernah diceritakan Hyungja kepadanya. Setelah melihat-lihat kota tempat bangunan yang terbakar, Hyun mengetahui bahwa anak laki-laki itu berhubungan dengan seorang terapis setelah insiden kebakaran. Hyun berkeliling mencari terapis yang telah beralih profesi menjadi seorang profesor. Di luar kelas Profesor Kim Sira, Hyun mengingat kembali kenangannya saat ia masih menjadi profesor di sebuah perguruan tinggi. Dia mengingat bagaimana murid-muridnya mencintainya dan bagaimana mereka merayakan fakta bahwa dia adalah guru mereka. Kembali ke masa sekarang, Hyun berbicara dengan Profesor Kim tentang anak laki-laki itu dan mengetahui bahwa dia terakhir kali berhubungan dengannya sekitar 10 tahun yang lalu. Profesor Kim berjanji untuk membantu Hyun dan memintanya untuk memberinya waktu untuk memeriksa catatannya agar dia dapat menemukan cara untuk menghubungi anak itu. Hyun bertemu dengan Yori saat makan malam dan mengetahui bahwa Suho akan kembali ke Korea Selatan dari Amerika Serikat. Hyun ingat pernah meminta Yori untuk mengirimkan surat cerai yang telah ditandatanganinya kepada Suho saat dia baru saja pindah ke Amerika Serikat. Hyun memberitahu Yori bahwa ia tidak ingin menghalangi Suho untuk memulai hidup baru untuk dirinya sendiri karena ia sangat mencintainya. Di masa sekarang, Hyun memutuskan untuk berkunjung ke rumah yang pernah ditinggalinya bersama Suho. Begitu dia memasuki rumah itu, semua kenangan indahnya bersama Gunwo dan Suho kembali muncul. Hyun memasuki kamar lama Gunwo dan menemukan semua pakaian dan mainannya masih ada di tempatnya. Bahkan setelah 7 tahun. Dia menghabiskan malam itu dengan menangis hingga tertidur di lantai kamar Gunwo. Keesokan paginya, Hyun bangun dan keluar mencari anak itu. Saat menutup pintu rumah di belakangnya, Hyun ingat mendengar suara pintu terkunci dari malam ketika Gunwo meninggal. Hyun tidak memikirkan hal tersebut dan keluar mencari anak itu. Profesor Kim menelepon Hyun dan memberitahunya bahwa dia tahu di mana anak itu bekerja dan Hyun pun tiba di tempat tersebut. Di saat yang sama, Sekretaris Kim Jong meminta Seon-yul untuk mengikuti seorang anggota Kongres bernama Choi Ju-seok untuk mengetahui apa yang sedang dilakukannya. Seon-yul mengikuti politisi tersebut ke sebuah rumah pertanian terpencil di mana politisi tersebut dan rombongannya yang terdiri dari 2 orang pria dan wanita berpakaian minim. Seon-yul mengamati pesta tersebut dari luar rumah dan melihat sang politisi, Ju-seok dan teman-temannya mabuk karena obat-obatan dan alkohol. Dia mengambil foto-foto Ju-seok dan teman-temannya yang sedang mabuk dan juga foto-foto mereka yang sedang berhubungan intim dengan para wanita. Saat Seon-yul akan pergi dengan bukti-bukti tersebut, para penjaga menghentikannya. Seon-yul melawan para penjaga dan melarikan diri dari sana. Dia kembali ke tempat barang rongsokan dan mencoba membalut lukanya akibat perkelahian dengan penjaga. Tiba-tiba, Hyun muncul di tempat barang rongsokan dan menyadari bahwa dia telah bertemu Seon-yul di kuburan beberapa hari sebelumnya. Seon-yul melanjutkan makan malamnya sebelum mendiskusikan masalah yang akan dibicarakan dengan Hyun. Setelah selesai makan, Hyun memberitahu Seon-yu bahwa ia menemuinya atas nama orang lain dan menyerahkan buku harian Hyungja. Seon-yul menjadi sangat marah saat mengetahui bahwa buku harian tersebut adalah milik wanita yang membunuh orang tuanya dan menuduh Hyun telah memunculkan rasa sakit yang telah ia coba hindari selama bertahun-tahun.
Hyun menyadari kesalahannya dan mencoba untuk meminta maaf kepada Seon Yul namun dia pergi. Selama beberapa hari berikutnya, Hyun mencoba mengobrol dengan Seon Yul dengan menunggu di luar rumahnya namun dia mengabaikannya dan menjalani hari-harinya. Suatu malam, ketika Seon Yul tidak pulang ke rumah seperti biasanya, Hyun memutuskan untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, dia melihat kecelakaan di pinggir jalan dan menemukan Seon Yul di sana. Dia melihat Seon Yul sedang berusaha mencari kalung yang berisi foto mendiang ibunya. Polisi membawa Seon Yul untuk diinterogasi sehubungan dengan kecelakaan tersebut. Namun, ketika dia kembali, dia mengetahui bahwa Hyun telah memasuki tanah berawa untuk mencari rantainya. Hyun meminta maaf karena tidak memperhatikan perasaan Seon Yul dan setuju untuk memberinya ruang yang dia butuhkan. Dia memberitahu Seon Yul bahwa dia juga pernah bertemu dengan orang yang menyebabkan kerugian besar baginya dan bereaksi dengan sangat keras. Hyun meminta Seon Yul untuk mencoba mengatasi rasa sakitnya dengan caranya sendiri dan meninggalkan detail kontak yang melekat pada rantai untuknya. Pada saat yang sama, Suho diundang ke sebuah acara penghargaan karena dia mendapat penghargaan karena mewakili saluran mereka di Amerika Serikat. Suho menerima penghargaan tersebut namun kemudian membuangnya saat dia melihat saluran tersebut mendukung Kim Jon, pria di balik kematian putranya. Sementara itu, Hyun kembali ke rumah ibunya namun terkejut saat bertemu dengan Suho. Suho meminta maaf kepada Hyun dan memintanya untuk menerimanya kembali karena ia masih sangat mencintainya. Hyun mencoba mendorongnya pergi tapi Suho memeluknya, memintanya untuk memberi mereka kesempatan kedua. Dia menyatakan bahwa dia tidak menyalahkannya atas apa yang terjadi pada Gunwo dan memintanya untuk memulai kembali dengannya. Hyun setuju untuk pulang bersamanya. Keesokan harinya, Suho mengundang ibunya, Myung-hee dan kakaknya, Taeho untuk makan siang. Taeho, yang merupakan mantan murid Hyun, kini menjadi seorang dokter yang berpraktik. Saat makan siang, Myung-hee membuat seolah-olah dia telah memaafkan Hyun. Namun, secara pribadi, dia memberitahu Hyun bagaimana dia membuatnya ngeri dan menuduhnya sebagai penyebab kematian Gunwo. Dia meminta Hyun untuk berhenti mengacaukan karir Suho dengan catatan kriminalnya sebagai pembunuh dan memintanya untuk menjaga penampilan di depan Suho. Hyun terkejut saat mengetahui bahwa ibu mertuanya menyimpan perasaan negatif terhadapnya. Malam harinya, Suho mengajak Hyun mengobrol berdua dan menghadiahkan jam tangan untuknya. Berterima kasih karena telah memberinya kesempatan kedua. Dia berjanji untuk selalu ada untuknya saat mereka memulai kembali hidup mereka bersama. Pada saat yang sama, seorang anak laki-laki mengirimkan bingkisan ke perusahaan Suho yang berisi informasi tentang Hyun. Anak laki-laki itu memasuki kamar gelap dan memproses beberapa foto, yang sebagian besar berhubungan dengan Hyun dan keluarganya. Di sisi lain, Hyun pulang ke rumah bersama Suho dan bertemu dengan anak tetangga mereka, Hee-jae yang sudah dewasa. Dia menyapa anak laki-laki itu yang mengingat bermain sepak bola dengan Gunwo, membawa kembali kenangan menyakitkan di masa lalu. Seon Yul memikirkan kata-kata Hyun kepadanya dan merenungkan untuk mengobrol dengannya. Di kantornya, atasan Suho memintanya untuk membawa Hyun sebagai tamu untuk melakukan wawancara duduk dengannya setelah dibebaskan dari penjara. Suho menolak untuk melakukan wawancara. Namun atasannya menelepon Hyun secara langsung, menanyakan apakah ia mau membantu Suho. Yuri meminta Hyun untuk waspada terhadap komentar negatif yang akan mulai berdatangan begitu dia setuju untuk wawancara. Hyun memberitahu Suho bahwa atasannya telah menghubunginya dan mengatakan bahwa ia tidak keberatan melakukan wawancara demi kepentingannya. Pasangan ini duduk untuk wawancara dengan saluran tersebut dan pewawancara memulai dengan mengajukan pertanyaan invasif tentang kematian Gunwo. Suho menjawab pertanyaan tersebut dengan berani. Namun Hyun mulai menangis, menyatakan betapa sulitnya baginya sebagai seorang ibu untuk menghadapi kenyataan bahwa ia telah kehilangan putranya dalam semalam. Bingkisan yang dikirim Min Hyuk tiba di ruang hijau di kantor Hyun. Wawancara diakhiri dengan Suho yang memasang wajah berani atas nama pasangan itu. Hyun pergi ke ruang kerjanya dan mendapati ada panggilan tak terjawab dari Seon Yul. Dia meneleponnya kembali dan Seon Yul mengatakan kepadanya bahwa dia belum siap untuk memaafkan pembunuh orang tuanya.
tetapi dia akan mencoba membaca buku harian itu. Su-hyun meminta Seon-yul untuk menemuinya sore hari agar ia dapat menyerahkan buku harian tersebut. Namun, Su-hyun menemukan amplop yang dikirim oleh Min Hyuk yang berisi foto Suho yang sedang bermesraan dengan seorang wanita tak dikenal. Episode ini diakhiri dengan pengungkapan bahwa Min Hyuk adalah putra dari Kwon Ji Wong, pria yang menyebabkan kematian Gunwo.